Aini, bacanya ya nurul aini, bukan ya nurul aini, salah itu. Marhaban ya marhaban ya nurul, bukan ya nurul, salah. Ya nurul aini marhaban jaddal husaini, marhaban marhaban, ada tuh bacanya. Ada tahu ilmunya mak enak. Jadi besok-besok kalau marhabanan tuh jangan ya nurul tapi ya nurul aini, ya nurul pakai fathah, jadi nasab bukan rofa, itu dibaca. Bener bang, emak kita tuh subur-subur, enggak pakai obat-obat apaan kali, rumput Fatimah enggak pakai gitu-gituan. Bapak kita asal pulang dari sawah ya enggak basah kolora digantung depan pintu, emak lewat ketetesan bunting lagi. Makanya orang tua kalau udah punya cucu, sayangan cucu mana dibela-belain cucunya, buktinya mana itu si Dul disayang banget sama si Atun. Mandra kesian banget orang Tilek agak disayang-sayang. Mandra minta lamarin beli tanah 50.000 nggak dimodalin. Lah dia modalin salon, beliin motor, ya kan tahu sendiri. Mandra kesian banget, biarin adik gue makan nih, kata Mandra begitu. Biarin, minggir orang banyak begini kagak ada yang nyenengin, nyakitin semua kan begitu kata Mandra. Makanya sayangan sama cucu orang tua. Lebaran pertama orang anak datang sama orang tua, lebaran kedua ketiga yuk gantian, buahnya aja teleponnya mbak ke rumah, jagain rumah saya. Lu mau kemana emang? Saya mau jalan-jalan sama bini saya sama anak saya ke Ragunan. Loh, emaknya aja tinggal, mau bapaknya suruh jagain rumahnya. Ajaknya bapak kita ke Ragunan, suruh makan bareng, gelar tikar, ada kandang macan, bukain, jorogin, masuknya situnya tuh. Kaligus duraka kagak tanggung orang tua. Ajak Ancol mandinya, kita ngebaknya, lelepinnya kita di sono. Kualat sekaligus kita. Ya, orang suruh jagain rumah, dia enak-enak jalan-jalan. Ya, mereka saya meriang begitu. Ya, aku malu ini. Meriang mana diimpus nih 4 hari 5 hari ya lah. Atuh kagak ada yang datang. Ada datang cengol ngerokok, buah-buahan yang rumah sakit dimakanin, yang datang dibawain. Nah ini buah-buahan makan lagi sih bagus dah. Lah orang sakit dikasih buah. Akhirnya kemarin gue sehat kagak ditawarin mau makan apa. Nah sekarang lagi sakit emang pahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Bang Cile El Bagir. Oke, semoga berkah. Baiklah, untuk meningkat acara yang keempat yaitu sambutan yang pertama dari tuan rumah sekaligus mauidhah hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustad Nur Fadilah Haye atau Ustadz Tile. Oleh karenanya waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahu Akbar. Mana mic yang bagus? Ini rada ganas nih. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta rahatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin.
Atau kama qala aidan fi ayatin ukhra, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Shadaqallahul aliyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para guru, para orang tua, terkhusus guru-guru yang hadir, diantaranya guru kita bersama Al-Mukarram akhina Ustadz Muhammad Effendi, Al-Mukarram akhina Kabir Ustadz Abdul Raqib, beserta Bapak RT Yasin dan segenap para rekan-rekan, teman-teman almarhum, segenap keluarga besar almarhum Ananda Deni Saputra, yaitu abang saya Bang Ahmad Syafi'i beserta istri dan keluarga, para bapak hadirin jamaah majelis haul yang insya Allah hadir dan kumpul kita pada kesempatan malam ini dalam rangka mengiringi doa peringatan haul almarhum Ananda Deni Saputra yang insya Allah doa-doa kita dari mulai pembacaan takhtimul Quran, pembacaan surah Yasin, zikir tahlil, serta pembacaan kisah maulidnya Nabi Muhammad SAW, dan doa-doa kita pada kesempatan malam ini, beliau almarhum senantiasa diampuni dosa kesalahannya. Amin. Allah terima segala amal kebaikannya dan Allah jadikan kuburnya menjadi taman dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak hadirin jamaah majelis haul yang berbahagia, malam ini saya mewakili atas nama keluarga besar dari Bang Ahmad Syafi'i yang telah sama-sama maklum bahwa beliau telah mengundang kita baik secara undangan surat maupun lisan kepada para jamaah, terutama keluarga dan terkhusus keluarga dari almarhum wal maghfurlah Kong Haji Sadri bin Kong Ti'i, yang malam ini hadirnya kita, kumpulnya kita untuk sama-sama mendoakan beliau Ananda almarhum Deni Saputra di haul yang pertama. Kedua, saya mewakili dari keluarga besar Bang Syafi'i mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terima kasih yang seluas-luasnya atas hadirnya kita, kumpulnya kita malam ini memenuhi undangan kami dalam rangka peringatan haul. Terkhusus buat para guru, para tokoh masyarakat, orang tua, saudara, keluarga, dan rekan-rekan almarhum yang sudah hadir menyempatkan waktu untuk sama-sama berkumpul malam ini mendoakan daripada almarhum Ananda Deni Saputra. Yang kedua, permohonan maaf, banyak kurang, banyak khilaf, banyak kesalahan, baik penerimaan, jamuan, dan konsumsi yang kami berikan kurang berkenan di hati para bapak hadirin jamaah. Untuk itu kami sekeluarga mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga hadirnya kita, kumpulnya kita menjadi amal kebaikan buat kita dan menjadi wasilah doa-doa kita disampaikan kepada
almarhum Ananda Deni Saputra, dan mudah-mudahan harapan kita, doa kita ini, beliau almarhum dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Para bapak hadirin jamaah yang berbahagia, almarhum meninggal dunia dalam usia yang sangat muda, dan terbukti bahwa almarhum walaupun masih muda, walaupun dikatakan masih bocah, tetapi dengan hadirnya para teman-teman beliau, teman-teman almarhum dari perguruan pencaksilat, dari Padepokan, terutama Padepokan perguruan silat Cikoti yang dipimpin Bang Goyang atau Bang Sofyan. Cikoti mungkin belum pada tahu jamaah, Cikoti itu Cinong Kong Ti'i, itu singkatan Cikoti Cinong Kong Ti'i, bukan Cinong Kong Tile, bukan. Jadi Cikoti itu Cinong Kong Ti'i. Jadi almarhum semasa beliau hidupnya orangnya supel, mau bergaul, dan banyak teman-temannya di mana-mana. Dan saya tahu percis almarhum di Kampung Bendungan belum ada yang namanya kegiatan bocah diem, neng, apa itu? Diam sini, sini. Udah diam, dengerin. Maaf Pak, bocah kan bukan orang. Itu acara udah mulai, belum, masih bocah mulu, kan belum orang itu. Iya, diam dong, namanya juga bukan orang. Iya, acara udah mulai, acara haul, belum, masih bocah mulu. Nah, berarti kan bukan orang loh. Udah diam. Jadi almarhum semasa hidupnya nih aktif, pertama banget punya tim hadroh. Itu beliau aktif main hadroh, mau latihan hadroh, bahkan udah bisa beliau ngajar. Jadi almarhum tuh ngajar hadroh. Banyak teman-temannya di tempat kerjaannya aktif. Saya waktu itu kaget waktu bikin acara, diundang acara di Cikarang, beliau tuh kerja di paper ya, Pajar Paper, ada perusahaan sono Pajar Paper, itu di Cikarang deket kampungnya namanya Bojongkoneng. Ternyata dia sono almarhum Beni itu kos, kerja di sono ngekos, tapi dia di sono ngajarin teman-temannya main hadroh, luar biasa. Ada orang bikin acara di situ yang punya showroom, tahu-tahu main hadrohnya saya lihat lah, lo Den, saya lagi ngisi acara situ lah. Iya bang, saya di sini katanya ngekos kerja, dan alhamdulillah bang ini semua teman-teman sini latihan hadroh, alhamdulillah saya ngajarin, alhamdulillah. Ternyata almarhum banyak memberi manfaat, bukan hanya di kampung tapi teman-teman yang lain di luar. Itulah hidupnya orang yang punya ilmu, manfaat. Orang punya ilmu di mananya hidup, walaupun ilmunya sedikit tapi manfaat. Orang punya ilmu ibarat kangkung dicacak-cacak, dilemparin ke kali, mentok, hidup. Kangkung dicacak-cacak nih, hingga dilemparin ke kali, mentok di kalenan, hidup. Kenapa? Karena orang punya ilmu, begitupun ditaruh di mana aja hidup. Makanya kita butuh generasi-generasi muda, anak-anak kita ke depannya supaya dibekalin ilmu yang mantap. Alhamdulillah Kampung Bendungan ini banyak santri dan udah banyak yang pada lulus nih. Ada Ustadz Farid, Ustadz muda, ada Ustadz Nabil, anaknya beliau Pak RT. Ntar ke depannya bakal gantiin tuh. Makanya saya pribadi bang, kalau ada teman-teman adik-adik kita yang keluar pesantren, ilmunya dimanfaatin di kampung, itu girang saya. Kenapa? Karena nanti ke depannya ada generasinya. Dulu saya juga begitu, Ustadz Pendi sama, udah mulai dulu perjuangannya, udah berat, naik dikit tekan, naik dikit tekan, tapi alhamdulillah makin ditekan melejit. Bener bang, apa juga ditekan kekencangan melejit.
Nah, teman-teman kita, anak-anak kita yang udah belajar di pondok pesantren, minimal dia bisa mengembangkan ilmunya di kampungnya sendiri. Saya udah lihat nih bibit-bibitnya udah ada, alhamdulillah. Ustaz Nabil udah bisa ngimamin di musola, mimpin zikir, tahlil. Ustaz Farid juga anaknya Bang Loge nih, alhamdulillah udah berani musola, emang dia mulu yang baca doa. Ustaz Nabil juga. Ini perlu, apalagi teman-teman hadro nih tadi, kudu tahu ilmunya. Kenapa baca rawi harus ada ilmunya, Bang? Sama dengan baca Quran, kudu ada tajwidnya. Makanya kalau anak hadro lagi asrokol, marhaban ya marhaban ya nurul aini, bacanya ya nurul aini, bukan ya nurul aini, salah itu. Marhaban ya marhaban ya nurul, bukan ya nurul, salah. Ya nurul aini marhaban jaddal Husaini, marhaban marhaban, ada tuh bacanya. Ada tahu ilmunya mah enak. Jadi besok-besok kalau marhabanan tuh jangan ya nurul, tapi ya nurul aini, ya nurul pakai fathah. Jadi nasab, bukan rofa. Itu dibaca. Itu perlu, yang kecil-kecil itu diperhatiin. Kenapa? Ada ilmunya. Ketika tadi kita angkat tangan, ada tuh Rabbi faghfirli dunubi ya Allah, kan begitu. Itu doa. Rabbi faghfirli dunubi ya Allah, ya Rabb ampuni dosa saya. Itu artinya. Bibarkatil hadi Muhammad, dengan berkahnya, mengambil berkah dari apa? Dari petunjukmu wahai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada, makanya diajarin semuanya. Maka kita bangga anak-anak muda kita yang dibekelin ilmunya di pesantren, insya Allah bisa manfaat di kampung, amin. Nih ngumpul begini, jarang-jarang kita kumpul, keluarga semuanya kumpul, teman-teman kumpul, saudara kumpul, bikin haul begini. Artinya apa? Ini diingatkan kita kembali, begitu sayangnya Bang Syafi'i sama anak. Jadi begitu sayangnya beliau nih Bang Pi'i sama anak. Emang orang tua begitu, Bang, dikit-dikitin buat anak mulu. Lihat orang tua dulu, anak banyak, dikit-dikit buat anak, jual tanah buat anak, bikin rumah buat anak, ya enggak? Begitu, beliin motor buat anak. Mana ada anak buat orang tua? Jarang. Bener, Bang. Yang ada banda bisa habisin sama dia. Orang tua dikit-dikit buat anak, buat anak, buat anak. Jarang anak buat bikin orang tua. Tapi Bang Syafi'i saking sayangnya sama anak, walaupun masih muda, belum nikah, beliau meninggal dunia, dibikinin haul, didoain, girang. Ntar kita mati juga begitu, didoain juga sama anak-anak kita. Jadi tanda baktinya seorang anak sama orang tua, doain. Tanda sayangnya, sayang banget. Ini Bang Syafi'i berserta keluarga bikinin haul anaknya. Anak pertama, anak kedua masih muda, meninggal dunia, dibikinin haul, sayang. Makanya orang tua dikit-dikit buat anak. Buat anak, jual tanah buat anak, bikin motor buat anak, bikin rumah buat anak. Enggak ada, Bang, jarang anak buat orang tua. Yang ada, Mak, ya Allah, matinya orang tua kita aja ninggalin banda, ninggalin tanah, ninggalin sawah. Kita yang ditinggal-tinggalin, kan jual-jualin doang, enak banget. Itu orang tua. Kalau mikirin orang tua, emak, ya apalagi dah, udah kagak kehitung dah. Sayangnya emak. Bapak dah, bapak secapek-capeknya emak, bapak mengikut andil juga. Ada capeknya juga emak. Punya anak kecil, tengah malam, belum tidur, matanya melek aja, emaknya udah sengkleh. Nyari deh tuh, Mbak lu mana tahu ini bocah matanya masih melek aja, kurang ngantuk banget ini. Yalah, Baba lu, dia kemana Baba lu, ya elah ilallah. Oh, bagaimana kayak Bang lu, kan akal lu banyak, takut-takutin kayak bocah biar tidur. Nyari bapak namanya orang laki, akal banyak, dia keluar rumah ngempet pojokan jendela sambil nongkrong. Akhirnya emaknya ngomong, tidur neng, tidur, ada anjing di samping tuh. Tidur neng, ada anjing tuh di samping. Akhirnya bocah ketakutan tidur, padahal sih babanya dianjing-anjingin. Sampai segitu, Bang, kelasnya orang tua dianjing-anjingin.
Emaknya aja sial diangkalan nyuruh. Tidur neng, itu ada anjing di samping. Yalah, lakinya kata anjing. Nggak apa-apa, yang penting bocah tidur. Bener bang? Itu orang tua laki berangkat gelap pulang gelap. Ya ilallah, panas kepanasan, hujan kehujanan, nyari duit, minjem sono minjem kemari, berangkat gelap pulang gelap, kaya kagak, utang numpuk. Apa bini tahu kagak? Nggak tahu, taunya ada aja orang puan mah di rumah, bener kan? Tuh perjuangan bapak, emak masuk dulu kehitung dah, ya lah, dari mulai bunting aja kayak apa emak, muntah tiap jam, we. Lagi ngidam aja yang diminta yang aneh-aneh. Udah nyeksa kita tengah malam, pengen buat nyium pala, tuh emak ngidam nyium pala kereta, kan ribet nyium pala kereta. Ya Allah, tengah malam pengen banget nyium pala, tuh ngidam udah keseksa emak kita. Siang malam kandungannya dapat 3 bulan 4 bulan 10 hari kan udah ketiup, udah gede tuh bocah, nendang-nendang dalam perut, mana tendangan kencang. Wah, tendangan Cristiano Ronaldo ya, tuh mantan pemain Real Madrid sekarang pindah ke Juventus, dan Juventus sekarang pindah lagi nih dia, Manchester City mau beli dia ya, sekarang pindah kemana? Ke MU, tuh hebat lagi. PSG apalagi mantepin lagi semuanya, Neymar dibeli, Messi dibeli, kan lu pindah, mana nyundul-nyundul bocah dalam kandungannya. Ya pokoknya empung ngerasain bunting tahu bagaimana rasanya nyundul-nyundul, kayak sundulan kenceng, kayak sundulan Charles Puyol, mantan pemain Barcelona yang nomor punggung 5, pemain belakang dia, rambutnya gondrong, mukanya kayak Barry Prima emang. Gua kalau nyerang ke depan dapat umpan dari Iniesta langsung disundul, gol, cakep, palanya kepeang. Keseksa, tidur miring udah 9 bulan, kayak nomor 3, selentang kayak kubah masjid, tengkurap takut jomplang ya pok. Ya ilallah bang, coba kita dah gandulin bang 3 biji kelapa di perut kita ikat jalan kemana-mana, deh nggak bakal bisa ada. Emak tuh hebatnya, hidup kita dalam perut 9 bulan di situ, ada yang 2 tahun, kelamaan ngetem, keluar langsung kumisan. Ya Allah, kaget, beratnya luar biasa. Detik-detik ngelahirin emak, udah nggak kebayang dah. Kita nggak bisa bayangin dah, bini mau beranak aja kita panik. Tapi sempat kita nggak usah ngerokok, ngilangin panik. Bininya ngomong tuh bang, ya Allah bang, sakit banget bang. Kita kan orang laki ngomong, sabar neng, emang udah bagian lu, segitu doang. Loh dia mau yang ngerasain kayak apa bang? Ya ilaha illallah, itu orang beranak ya nggak keluarin anak itu sama aja matain tulang 54 tulang sekaligus dipatahin. Kayak apa dah? Boleh zaman dulu emak kita emang leser-leser banget. Loh setahun atu 13 bereron. Bener bang, emak kita tuh subur-subur, nggak pakai obat-obat apaan kali, rumput Fatimah nggak pakai gitu-gituan. Bapak kita asal pulang dari sawah yang nggak basah kolora digantung depan pintu, emak lewat ketetesan, bunting lagi, ketetesan doang. Sampai segitu suburnya emak kita. Makanya dulu kita kan masih kecil, anak bereron banyak kalau orang dulu, luar biasa. Makan berebut, mandi 1 anduk 4 orang gebegin semua, muter-muter makan. Ya namanya zaman susah, atau sendiri orang dulu, nasi sekepel berebut, emak kita kreatif orang dulu, nasinya sekepel, mengkudunya 3 bakul diiris. Itu nasi keuruk sama mengkudu, buah elak makan berebut lah, cetong banget lah, keluar kuning juga. Alhamdulillah hidup pada sekarang sampai sudahan makan daging dah ya, mengharapnya ada orang mati. Susah makan daging zaman dulu, ngarepin besek doang. Daging sekepel kopetin minyak, jam berebut nih, jam berebut lu tinggalin adik lu, tinggalin begitu, tinggalin jangan berebut, serakah buat lu, lagi enak-enak apaan ditarik piring, jangan berebut. Ya ilah lu lihat adik lu, tinggalin kayak begitu, dikopetin dikit-dikit daging, ya ilah dapat sekopet, nggak berasa daging, kecap doang, orang dikit banget lah. Bener bang, Baba kan almarhum tukang mimpin tahlil, Baba Haji Yusuf kemana-mana sampai ke gadungan, ke Bong Kelapa. Kalau udah tahlil tuh, tahlil lah udah girang buat pulang bau besek. Nah 3 bulan kalau makan daging pernah ngalamin, emang gak ada yang mati. Makanya emak kita tuh zaman dulu ada orang mati girang.
Girang, alhamdulillah biar datang lo ngikut tahlil sono, ngikut sono. Mumpung akhir gua bisa ngurangin belanja gua. Kan begitu. Enggak ada yang mati, enggak ada yang tahlil. Anak kan nanya, "Mbak, emang enggak ada yang mati apa, Mbak?" Bapak bosor ban depan rumah, nenteng ditaruh di pundak, ntar kali neng sore-sorean. Alhamdulillah sore bocah habis maghrib mati ada. Main di masjid ketiban beduk, mati. Iya, jadi nyimpen orang. Masya Allah, luar biasa perjuangan emak kita. Detik-detik ngelahirin tuh emak keluar brol ke alam dunia. Masya Allah, sakit, perih, berlumur darah, ngomong rintih. Alhamdulillah, anak gua selamat. Tuh hebatnya emak. Nggak ada emak beranak marah-marah. Gara-gara nulis jalan tuh ditunjuk kagak. Lu tahu, kagak tahu lu berapa jahitan? Enggak begitu. Zaman dulu kan leser-leser buat beranak kayak kucing. Bampi itu jadi beranak, bampi itu jadi beranak. Bererror anaknya, nggak pakai KB orang dulu mak, leser buat beranak sampai 13. Saya punya encing saya, almarhum Cing Haji Amsar, di kampung Jawa Pasar Minggu. Anaknya berapa? 13 bang, laki semua, hidup semua tuh. 13 hidup semua, udah setahun laki semua, nggak ada perempuan, hebat banget. Makanya lebaran datang kemari ke rumah Kong Bahir, gue udah susah ngenalin. Sama semua mukanya kayak nyamuk. Lu yang siapa namanya? Begitu ribet kita. Hebat tuh orang tua dulu, leser 13 hidup semua. Kita nggak pakai bang, zaman dulu mah nggak ada yang namanya pakai sesar nggak ada. Sesar zaman sekarang aja, itu sebenarnya bukan sesar, itu bahasa bidan, bahasa benernya nyasar. Nah keluar bukan dari lubang, namanya kan nyasar. Karena ada bidan sekarang ilmu kedokteran ya, sesar aja udah jadi enak. Sebenarnya menyasar. Anakku lahiran di mana? No, bidan, alhamdulillah. Nggak keluar duit ya? Enggak, keluar anak. Kan begitu. Itu normal, sesar. Tuh ngomongnya sesar, padahal menyasar. Memang bukan dari lubang dibelek. Masya Allah, orang dulu mah hebat. Emak bapak kita, makanya jasa emak bapak kita kalau kita hitung-hitung nggak bakal kehitung. Kumpulin harta kita sebanyak-banyaknya bang, buat nebus jasa kedua orang tua kita, nggak bakal kebayar. Dulu ada sahabat Nabi namanya Salman Al Farisi, Masya Allah, orang susah, orang miskin, tapi ada niat itu bocah pengen berangkatin emaknya haji, digendong bang, emaknya berangkat haji sampai lecet-lecet pundaknya, sampai semua belakangnya lecet semua. Kenapa? Pengen berangkatin orang tuanya haji. Sahabat yang lain nanya, siapa itu orang yang dicintai oleh Rasulullah, dicintai oleh Allah, yaitu Salman Al Farisi. Kenapa kok Salman Al Farisi? Dia korbankan semuanya, jiwanya, raganya. Dia gendong emaknya pergi haji sampai lecet-lecet badannya, pundaknya semua itu. Apa? Itu buat pengabdian seorang anak sama orang tua. Enggak kebayar juga bang. Apalagi bang masih beras doang buat nyak nih beras. Ya, sekarang boro-boro bang. Enggak punya beras, enggak punya apa, ngomong nyak, lu punya cabai nyak, lu punya beras, nyak, main ke rumahnya, boro-boro buat tentengan. Orang dulu malah lain. Ini mau kita main ke rumahnya, nyak, lu masak ada punya bang Mindo mau nyak, niatnya pakai cincin, api cincin maji rorod, gue minjemnya atau gue ganti besok, sial diangkalan tuh anak. Masa kita datang ke rumahnya bang, jangan kita bawa tentengan kagak ngarepin, asal kita longok girang hatinya nyak. Ya Allah, cium tangan bolak-balik serosotnya, sehat, alhamdulillah, ya tong, lumayan, iya. Ini nggak bawa apa-apa, saya kemarinnya ada duit cepet doang ini buat nyak, yuk lah nyak itu duit ya Allah dipegangin, digenggamin menyak, diciumin tuh duit, sambil ngomong ya mat, lu pakai membagi gua, emang lu punya duit mat, gua doain biar sehat, lu panjang umur, murah rezeki, tuh doanya merutug, hebat. Mereka kalau malam takbiran, bukti tanda cinta kita sama orang tua, orang Betawi malam takbiran udah giroh tuh. Bini suruh neng lantarin kayak apaan kayak makanan sono ke rumahnya, bawain datang ke rumah, assalamualaikum nyak, assalamualaikum mbak, nyak mbak, aki-aki tidur kali malam takbiran. Apa neng? Lu iya nyak, ini nyak, saya lebaran nggak bikin apa-apanya, ketupat doang ini, opor ayam. Lah emang lu punya ayam neng? Laki saya ayam siapa tuh ditangkep.
Apa nyak ngomongnya? Emang buat anak lu udah tinggalin. Tuh masih mikirin kita, masih mikirin anak. Makanya orang tua kalau udah punya cucu, sayangan cucu mana? Dibela-belain cucunya. Buktinya mana? Itu si Dul disayang banget sama si Atun. Mandra kesian banget orang Tilek kagak disayang-sayang. Mandra minta lamarin beli tanah 50.000 nggak dimodalin. Lah dia modal salon, beliin motor, ya kan tahu sendiri Mandra. Kesian buat, biarin, adek gue makan nih, kata Mandra begitu. Biarin, minggir, orang banyak begini kagak ada yang nyenengin, nyakitin semua. Kan begitu kata Mandra. Makanya sayangan sama cucu, orang tua. Emang udah kebukti itu film Sidul, kesian buat Mandra ada apes mulu. Berantem sama Karyo. Lu orang lain, boleh nyampur boleh kagak, berantem berdua. Ini Masya Allah, luar biasa anak bisa ngirin tuh. Malam takbiran datang bawain udah kita. Lebaran pertama sembahyang Id 7:30 kelar. Ajak udah eneng kita lebaran namanya mau baba. Eneng buruan yang dandan ini bocah itu mandiin, udah pakai baju baru semua ya. Datang kita ngomong Assalamualaikum Nyak. Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum. Lah aki mana ini ya? Keluar dah aki keluar. Ya elah ilallah. Nenteng sendal liliknya aja keluarin. Orang lu bawa sendal lili bang makanya. Dia sih kagak pakai ditaruh di pundak. Gerah minumnya Orson. Orang lu kan Orson bang, mending pakai es air panas. Terus sendiri Orson kuning batu namanya Orson limun. Kalau kita lebaran tuh, gue datang lebaran nih ada kongguan, udah paling kaya tuh orang. Rumahnya ada kongguan udah paling kaya. Ya Allah, udah girang buat itu udah ketemu. Wah ini nih, itu dicelep bang. Air Orson, sirup limun yang kuning, ditaruh air hangat. Orang-orang tengah hari kan enak pakai air kulkas itu air es kagak air panas ditutul dicelep itu biskuit di situ ya makan udah girang banget. Halam minta maafin Mbak lebaran ini Nyak saya banyak dosa banyak maafin ya maafin ya lah nangis sambil ngomong kagak jelas. Lebaran pertama air mata tuh guru juga cetek bang maafin ya maafin ya ngomong sambil nangis kagak danta. Loh, kamu nangis dari 7:30 sampai 10:30. Saking saya salahnya salah sama orang tua. 10:30 lapar dia kalau lama nangis. Ya, lo ngomong sih belum makan nih lapar lah. Emang lo makan yang lo makan. No makan no tupat no sayur opor. Emang lo yang bawain malam. Masih disediain sama orang tua. Dimakan sama kita tuh dia emang dasar anak punya kegeteg. Dia yang bawain, dia yang makan. Masih ditinggalin bang sama orang tua. Bahasa gitunya. Lebaran pertama orang anak datang sama orang tua lebaran kedua ketiga yuk gantian buahnya aja teleponnya mbak ke rumah jagain rumah saya. Lu mau kemana emang? Saya mau jalan-jalan sama bini saya sama anak saya ke Ragunan. Loh emaknya aja tinggal mau bapaknya suruh jagain rumahnya. No gasnya saya baru isi BB selangnya ntar meleduk. Masak beras barunya baru tebus sama RT no, beras raskin. Masak itu saya tinggal bikin timbul kayak bantal guling gue buat timbul itu. Yuk buat tikar ke semua juga datang ke Ragunan. Emak bapaknya tinggal kan sih di angkalan. Orang mah ajaknya bapak kita ke Ragunan. Nah, sono makan bareng gelar tikar. Ada kandang macan bukain jorogin masuknya situnya tuh. Kaligus duraka kagak tanggung orang tua. Ajak ancol mandinya kita ngebaknya lelepinnya kita di sono. Kualat sekaligus kita. Ya, orang suruh jagain rumah. Ya enak-enak jalan-jalan. Insya Allah makanya kita insya Allah bang ini haul ngingetin kita apa bakti doang apalagi sama orang tua ini tanda bakti anak sama orang tua dan orang tua sayang kepada anak bikinin haul malam ini alhamdulillah. Makanya kita yang datang kemari diingetin kembali almarhum masih muda udah dipanggil oleh Allah kita nggak tahu bang umur ternyata yang muda berangkat duluan juga misterinya begitu. Kita sayang sama almarhum Denny sayang, Bang PI sayang banget. Mpok Nasi sayang buat almarhum. Ada Pok Nasi, ada Bang PI yang lebih sayang dari kita. Siapa? Allah lebih sayang sama almarhum Denny. Maka dipanggil duluan. Kita nih yang lama-lama matinya mungkin belum lebih sayang bang. Iya. Makanya bikin cerita yang cakep-cakep. Sebelum kita mati cerita yang cakep-cakep, bikin cerita yang bagus-bagus, ceritanya yang enak-enak. Ntar mati kita diceritain enak-enak, alhamdulillah. Lagi nyari bekal juga nih. Kita lagi nunggu giliran dari mana? Giliran dari malaikat Israel. Malaikat Israel mau bang nggak kenal siapa.
Biar kata kaya mati, wah, memang waktunya. Biar kata gemuk mati, dia ngerasa gemuk. Saya gemuk Ustaz ini, lama mati, kagak, mati mengacak. Dokter bilang orang gemuk cepat mati, itu kata dokter, terbukti bang. Kok bisa begitu dok? Karena lari napas ngos-ngosan, agar ada tempat buat napas. Lah yang kurus girang, alhamdulillah dok, gua kurus nih dok. Berarti lama matinya. Lah yang kurus juga cepat mati Ustaz. Kok begitu? Lah kurang gizi, mati juga sama. Gemuk mati, kurus mati, kaya mati, miskin apalagi. Pak Harto aja yang kaya mati, duitnya banyak, 40 dokter yang rawat rumah sakit Pertamina. Wah, 40 dokter, dokternya Pak Harto nggak sanggup nahan-nahanin Israel. Nggak sanggup 40 dokter, apalagi kita yang timbang dirawatin dukun doang, ya lebih mati lagi udah. Kita diingetin kematian adalah nasihat buat kita. Insya Allah kita dengan adanya haul ini kita semua diingetin tuh buat apa, ngumpulin amal soleh. Disuruh ngaji, makanya girang, makanya ada kesempatan ngaji bang. Kita ngaji, masih ada umur, masih sehat ngaji, masih taklim banyak kita. Di Saung ada pengajian, ada malam Jumat ngaji. Ini kalau ngaji jamaahnya begini banyak enak bang. Gocap, gurunya lu girang bos, semangat ngajar. Iya, ngaji. Yang belum ngaji, ngajinya enak di Saung lah, pakai kopi, pakai makanan, lah enak di situ sambil ngerokok. Kitab ada semua disiapin, ngajinya santai, dapat ilmu, mumpung masih sehat. Kesempatan, luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Nggak nemu-nemu kalau nyari waktu luang, emang sibuk semua. Kerja, repot bosan, repot banget kerja, mau capek, pulang kita, ya Allah, tuh masih muda. Ntar kalau udah punya bini, ya repot bosan, ngaji capek, mau ngaji, repot banget. Lah punya anak, repot lagi. Udah tua punya cucu, ngurusin cucu, repot lagi lah, kapan mau ngaji? Makanya kita nyiapin amal soleh, amal baik, sambil kita beribadah, sambil nyari ilmu, ngaji, nanya sama guru. Alhamdulillah. Makanya malam Jumat yang belum ngaji, ngaji dah, saya mau ngajak ini ngaji enak, nggak lama bang, sejam kita ngaji, duduk dengerin doang kok pahalanya gede. Dosa dirontogin kita ngaji, diusek, pahalanya gede banget. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat, pahalanya sama seperti jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Wah, pernah kita nengokin 1000 orang sakit, buset, agak dah nengokin orang sakit sampai 1000 pahalanya sampai segitu. Apalagi sambil bawa buah-buahan, gedean lagi, datang luang dia rumah sakit, lagi diimpus, pakai ditanya, lu apa yang lu rasain sih Ji pakai diimpus? Yang sakit nyaut, enggak, dia rasa-rasa. Memang apa lu kemarin gak bawa apa-apa? Nah, kalau lu buahin jeruk kali gua rasa-rasanya ada asemnya, ada manisnya. Emang PA juga nanya begitu. Iya, kemarin kan saya meriang begitu. Ya aku malu ini, meriang mana diimpus nih 4 hari 5 hari ya lah, atuh kagak ada yang datang. Ada datang cengol ngerokok, ada yang cengol ngerokok, buah-buahan yang rumah sakit dimakanin, yang datang dibawain. Nah ini buah-buahan makan lagi sih, bagus dah. Lah orang sakit dikasih buah. Akhirnya kemarin gue bisa sehat, gak ditawarin mau makan apa. Nah sekarang lagi sakit, emang pahit. Dia ngomong kemarin Mega, enggak, gue pahit ini pengen buat makan tai burung dara dipepes enak romannya gitu. Lagi pengen begitu orang sakit. Tai burung dara dipepes rasanya enak kayak gak ini. Cariin Mega, enggak cariin gak sana. Tuh, udah dipepes sama dia, lu jajanin dulu gak? Rasanya bagaimana dijajain sama Ega? Pahit bang, lalu aja yang sehat pahit, apalagi gue yang sakit. Kita kerjain saya gak? Ya Allah, mudah-mudahan deh bang ya. Kita dikasih kesempatan waktu, namanya mati, umur kagak banyak. Umur manusia, orang tua lu ngomong, umur kita tong kagak banyak, cuman 7. Kok 7 kong? Iya, kalau nggak Senin Selasa, kalau nggak Selasa Rebo, kalau nggak Rebo Kemis, 7 doang umur. Nggak lama-lama, asal kita napas nggak napas nih keluar, nggak masuk lagi, habis sudah segitu doang. Kita napas masuk ngedot, napas nih keluar, kagak keluar lagi, mati udah segitu doang. Makanya kita mudah-mudahan ini haul, ini mah kita kongkong doang, bukan ceramah, namanya saudara kumpul ya sama keluarga. Artinya apa? Ngingetin, saling kita ngingetin, ya enggak? Insya Allah kalau saling kita ngingetin, kita diingetin terus, ya enggak? Saya juga diingetin juga, saling mengingatkan semuanya. Insya Allah kita bisa laksanain kegiatan-kegiatan untuk menambah amal soleh kita, amal kebaikan kita. Kuburan, di dalam kubur pasti
Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Artinya apa? Kuburan ada nikmat kubur, ada azab kubur. Kita pengen dapat nikmat kubur. Masuk dalam kubur disambut sama malaikat. Enak malaikat nyambutnya juga. Orang yang suka berbuat amal soleh. Munkar nakir senyumnya luar biasa. Ya Allah lu nyampe Ji tuh. Iya Mang malaikat. Sehat alhamdulillah. Gimana? Udah ngopi belum? Tawarin kita malaikat ngopi ya Ji. Ngopi. Tuh. Masih PPKM, ditanya sama malaikat. Udah turun level 3 sekarang. Orang mana udah kagak pedes, iya. Kemarin level 4 masih pedes juga. Diajak kongkong kita. Gara-gara PPKM begini kan, PPKM para penceramah kagak manggung. Biarin dah manggung sendiri di kampung begini. Artinya apa Bang? Enak nanya. Gue mau nanya lu Ji ini marobuka tuh. Jawab Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Islamu dini wal Ka'batu kiblati wal mu'minuna ikhwani wal Qur'anu imami. Lah gapak banget Ji lu. Tuh udah dah gue agak nanya lagi. Tuh merah udah muka nakir Bang. Perempuan datangnya nyamperin tinggi putih tumpuan. Wih cakep banget. Hidungnya kayak prosedan TK. Tangannya bengkok batang waru. Betisnya gunting padi. Matanya kubil bagong. Dia banget. Bujrak deh, matanya aja biji matanya gede kagak kecil kagak. Bibirnya tuh kayak ada 5 dibelah 4. Kalau dibelah 2 kegedean. Ya kegedean doer. Masa beda dari doer? Enggak ada. Kita nanya sampai kebingungan, man anta lam arafid dunia ajmal minka, siapa Anda? Orang cakep banget enggak niat pernah niat di kampung saya, di dunia orang cakep kayak Anda. Itu orang jawab, ana amaluka soleh, akulah amalmu yang soleh yang nemenin kamu. Alhamdulillah. Baliknya yang nggak ibadah, wah munkar nakir tuh bungis banget depan pintu neraka kubur aja tuh. Nah ini dia nyampe juga, mau lagi tungguin nih. Nah ini dia. Nah ngapa lu men ya? Oke bro, lu nyampe juga bro. Ya munkar nakir diskusi dia. Bagaimana Kar? Gua dulu yang nanya, lu aja Kar duluan, gua belakangan. Siap Kir? Oke kalau begitu. Maro buka, agak nyaut, diem aja. Budek kali Karnya dia. Coba sekali lagi dah. Maro buka. Melegog aja. Tambah kesel munkar nakir. Minggir Kar, gua yang hajar. Jangan Kir. Lu tugas lu ngambil pentungan. Oke lah kalau begitu. OTW gua. Gua berangkat nakir ngambil pentungan OTW. Siap dah. 86 BMW. Bismillahirrahmanirrahim wa berusaha. Ngambil pentungan nakir. Hajar Kir. Siap. Beri. Nggak mau jawab. Hajar. Gua hajar munkar nakir. Nakir nanya gua hajar duluan. Duit mental Bang sendinya. Kulitnya mental. Tulangnya mental, tulang. Mental. Baru teriak, Rabbi, laula akhirtani ila ajalin qarib. Fasaddaqu aku minas solihin. Ya Allah, balikin saya ke dunia ngapa? Ke kampung bentaran. Saya mau ngaji, saya mau membayang. Malaikat ngomong, kemarin kemana aja lu? Budak lu dibilangin lu budak lu. Ngaji nggak pernah ngaji lu. Rumah dekat musola nggak pernah nginjak musola sama pengajian ada gedek. Ini dia. Hajar Kir, sikat. Itu gantian gua dulu, lu hajar, tenang aja. Hajar, mendem lagi gua ketahuan nih dia nih. Tukang nggak pernah ibadah, nggak pernah ngaji. Ngomongin orang mulu, ngata-ngatain orang mulu. Emang orang udah kuruk masih dikatain mulu. Ini dia nih, gede udah gede. Mendem, congkel lagi. Congkel Kir, congkel. Gue itu gede lagi, naudzubillah min dzalik. Baru teriak Bang. Dikenalin, nah ini dia yang kemarin korupsi bansos. Nah ketahuan. Mau munkar nakir mah kenal. Ini dia nih, mana nih korupsi bansos nih banyak buat nih dia jembat nih. 10.000 dipotong 1 kantong. Hajar. Naudzubillah min. Ih serem. Sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat. Mudah-mudahan kubur kita jadi raudhah min riyadil jannah. Mumpung masih sehat ada kesempatan, saya mah bukan nyuruh ini ngajarin, bukan ngajarin, ada ketuaan kalau ngajarin, kita ngajak bareng-bareng, ngumpulin amal soleh. Ayo ada kesempatan ngaji, kita hidupkan musola kita, insya Allah. Ya mudah-mudahan itu semua niat buat bekal kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita meninggal dunia yang kita bawa 3 masuk ke kubur, ahluhu wa maluhu wa amaluh, keluarga harta amal nganter, ya sayang 2 balik pulang. Siapa? Keluarga enggak ada yang nemenin, siapapun yang enggak mau nemenin, enggak ada yang mau nemenin Bang. Biar kata kita punya teman CS kental, punya rokok sebatang, arang potes sebelah,
Masih hidup kita kemana-mana berdua, mulu ngayang-ngayangan, nyalok ngampungin data semuanya. Dia ukur-ukur tanah orang, gua ilah ilallah, dia panel-panel semuanya. Agak ngomong lagi dia panel, dia hajar terus. Depan mau dibikin pondasi, hajar terus. Ya enggak, pokoknya saya punya CS Kentel, pokoknya udah punya rokok sebatang Arab Potes 11 ya mah, hajar terus. Iya. Nah, terus kita mati kagak nemenin. Siapa yang menemenin? Gak mau masuk dalam kubur, malah di atas kuburan tanah diuruk, gua injak paling kencang teman kita, biar padat lu, jangan balik-balik lagi men. Temen nginjekin paling kencang bang, yang begitu, nggak ada dah. Saudara apalagi nggak ada, bini yang sayang buat kita kagak, laki apalagi po, sedihnya paling 7 hari, seminggu paling sedih, dapat sebulan nyanyi, barulah 1 bulan diriku ditinggalkan, aku sudah tak tahan, ya udah bisa nyanyi gitu kan. Nggak mau. Harta nggak ada bang yang kita bawa. Mobil mewah cuma parkir di pelataran kubur, motor mewah cuma parkir di pelataran kubur. Jangankan harta yang mahal, pulang nguburin tiker ketinggalan diambil. Bener bang, lo tiker ketinggalan, tiker ambil. Sampai tiker kita nggak ditinggalin. Berapa duit harganya tiker? Yang masuk ke dalam kubur amal kita. Luar biasa. Makanya orang mati bukan dibawa amal, tapi diikutin amal. Maka hadisnya jelas, yutsba'ul mayyitu, orang mati diikutin amalnya. Yang namanya diikutin, yang jelek ngikut, yang bagus ngikut. Kalau bawa amal mah enak, yang cakep-cakep aja kita bawa, yang jelek kita tinggal. Nah, itu bawa. Tapi kalau diikutin amal, yang jelek ngikut, yang bagus pun ngikut. Mudah-mudahan yang ngikut yang bagus-bagus, doa-doa kita diijabah oleh Allah. Sering kita berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Itu yang kita baca. Kita pengen meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, menghadap Allah, mata merem dengan senyum, membaca la ilaha illallah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Enak meninggalnya, senyum, gampang, kagak nyusahin orang. Diumumin pagi-pagi di masjid, di musola marbot, ngumumin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngumumin yang bener bang, marbot innalillah wa inna ilaihi rajiun. Jangan innalillah wa inna ilaihi rajiun, innalillah wa inna ilaihi. Ngumumin lah meninggal dunia saudara kita Bapak Udin bin Odon. Ya Allah, datang semuanya meninggal dunia, disenyum, meninggal ditutupin kain putih yang jarang-jarang. RT Rokib datang sama RT Gatot berdua-duaan, teh ayo gue samper, no mati yang ditanggul tuh, datang ke sono dia disingkap sama RT Gatot. Deh enak buat meninggalnya si Udin, matanya merem, mulutnya senyum, ngomong di jalanan sama RT Rokib, mang, si Udin kayak kagak mati bang, enak, matanya merem bang, si Udin dia mau orang ponakan sama mamang RT, enak dia mah nggak kemana-mana, mamangnya RT, ponakannya RT, mang, si Udin kayak kagak mati mang itu, enak. Tapi sebaliknya yang nggak ibadah, bang diumumin mati, Allah lagi nyekek botol, tuh botol lehernya kecil nggak apa-apa, dicekekin mulu dia tiap malam, makanya gede-gede cekekin mulu leher botol. Lagi enak-enak begitu dihajar, mati, krok, Munkar Nakir nyebut namanya Israel, krok, matanya melotot, tangannya becengkrong, mulutnya mangap, lidahnya keluar. Serem banget bang. RT Gatot takziah kaget, dia singkap, Allah, ada uka-uka, serem ini bang. Tangannya becengkrong mang, lah gerayasan RT, agak tidur. Dia samper tahlil, kagak dah, gua ntar takut dimediin pulangnya. Tuh, sampai begitu. Kagak ada. Lu aja berangkat tahlil sono. Tuh. Lah kalau orang gerayasan main bang, bayang-bayang mulu, miser meninggalnya. Yang tahlil kagak ada yang datang, pulang takut dimediin. Makanya kita pengen semuanya baik-baik saja. Berharap sama Allah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini sambutan pas 11. Dah, ini aja barangkali karena ini live tuh ya, YouTube channel YouTube apa nih, Tot? Apa nih? TV Kampung Bendungan. Kampung Bendungan ada TV-nya, Bang. Memang enggak kelihatan. Kalau ada mau kita nonton rame-rame di sini. TV Bendungan TV ada semua situ. Ya, ntar di like, share, and subscribe. Jangan lupa yang nggak like, yang bagus-bagus, komen yang bagus-bagus. Insya Allah, kalau komen bagus, insya Allah itu netizen yang cerdas. Sebab maha benar netizen dengan segala komentarnya. Itu aja dari saya. Mudah-mudahan kumpulnya kita almarhum Denny Girang. Amin.
almarhum Denny Girang, beliau anak yang min ahlil khair wa min ahlil jannah, amin. Mudah-mudahan doa-doa kita dijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini aja, yuk sama-sama kita baca Fatihah. Doain juga orang-orang tua kita yang udah nggak pada ada, udah pada meninggal dunia. Emak bapak kita semuanya kita rampat, semuanya kita kirimin. Mudah-mudahan beliau diampuni dosa kesalahannya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jinan. Dan kita yang masih hidup kasih sehat, panjang umur. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, kesabaran. Mudah-mudahan ini selesai, dikit lagi pandemi habis sudah Bu, Pak, semuanya Bang, kita kelar semua nih, alhamdulillah. Udah zona hijau semua, Jakarta zona hijau semuanya, ekonomi maju lagi, ya enggak, acara-acara ada lagi, bikin kumpul-kumpul begini. Insya Allah bulan Maulid banyak acara, mana-mana bikin Maulid, syiar semuanya, ya enak lagi kondisinya. Jadi enggak mulangin banjir lagi, karena memang udah mulangin banjir kemarin Bang, banyak itu gara-gara corona nih, ya, orang jadwal ceramah batal semua, mulangin banjir semua Bang. Pak Ustadz, mohon maaf itu kan duit jamaah yang buat panjer Pak Ustadz, tolong pulangin Pak Ustadz, udah habis, kata gitu aja. Nah salah lu, ngapa lu mau ngasih gue, emang gue minta, kata gitu. Dah mudah-mudahan kagak mulangin panjer lagi, ya insya Allah pada sehat semua, yang kerja juga pada sehat semua nih, ya rezekinya lancar semuanya, pada sehat, dijauhkan dari penyakit semuanya, Allah jauhkan dari bala. Intinya mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dipanggil oleh Allah dalam keadaan baik, meninggal dalam keadaan baik, dikumpulkan bersama orang-orang baik, insya Allah kumpul bersama kita orang-orang tua kita, ma'al abai wal ummahat, bersama orang-orang tua kita, ibu bapak kita di dalam surga, amin ya rabbal alamin. Dari saya mohon maaf, al-fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul tsumma ila ruh khususan almarhum Ananda Denny Saputra bin Bang Ahmad Syafi'i bisiril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan atas nama keluarga. Mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya semua. Jamuannya juga ya ntar diatur, insyaallah kita ntar langsung doanya juga nggak banyak, langsung doa makan. Dari saya mohon maaf ya, ini aja untuk pembacaan doa. Saya panggil langsung ya Ustaz, guru kita Ustaz Akhina Muhammad Effendi untuk maju ke depan memimpin doa.